Punya anak. Anak punya. Oh. Caranya biar jadi pinter? Anak biar jadi pintar. Ah. Itu tergantung orang tua dulu harus pintar. Pertama tuh itu dulu. Ya kan orang tua yang pintar menghasilkan anak pintar biasanya gitu ya. Kecuali emang banyak faktor juga sih kalau orang tua pintar. Terbanyak kira-kira apa tuh? Supaya apa? Supaya pintar. Supaya anak pintar. Terbanyak banyak sih faktor, banyak faktornya tadi ya. Pertama saya dari apa ya, ini jawab serius atau enggak nih? Iya serius dong. Itu serius. Ini pakar kepintaran gimana menurut lo? Kalau menurut gua Iya. jadi benar gak sih kalau anak itu pintar dilihat dari ibunya itu, kepintarannya itu Iya, katanya turunan gitu. dari ibunya ya. 80% ke ibunya kan? Nggak tahu berapa persennya mah ya. Berapa Kok tahu lu 80% dari mana? Katanya pintar katanya. Tadi katanya pintar gua. Udah kayak bagi hasil aja. Bagi hasil. Iya katanya gitu. Ya Jadi gua kan faktor belum punya keturunan. anak makanya. Ya, faktor keturunan katanya. Faktor keturunan yang dominan itu adalah dari ibunya. Dari ibu ya. Jadi gua pintar. Hah? Gua pintar. Maksudnya? Gua pintar. Ibu lu pintar. Ya pintar kali. Kok pakai kali? Kalau saya mah pintar, ibu gua dulu musik juga. Jadi gua pegawai band jadi. Hah? Pegawai band dulu. Meskipun dipecat. Jadi banyak faktor sih sebetulnya yang menjadi seseorang menjadi pintar gitu ya. Tapi anak ya, anak menjadi pintar. Pertama tadi itu loh, yang kata lu itu. Katanya faktor keturunan tuh ada. Bukan ada, apa memang faktor keturunan dari ibu katanya gitu, dari ibu. Jadi kepintaran itu memang dari ibunya. Menurut para ahli, kok lu Google aja lah, googling dah. Iya. Itu ada katanya di sana. Gue juga nggak tahu berapa persen. Tadi gue ngomong 80%. Tahu dari mana dia 80%? Bagi hasil. Bagi hasil. Ya berarti 20% dari bapaknya. Berarti anak lu pinter, lu yang bodoh. Keduanya tapi nggak itu juga. Banyak yang nggak zaman dulu lah. Zaman dulu kan yang sekolah sedikit. Kenapa anaknya bisa ada yang banyak pintar? Iya. Ada juga yang pintar gitu, yang jenius gitu. Jadi kan bukan hanya faktor keturunan gitu ya. Kalau maksudnya faktor keturunan oke lah, mungkin itu benar karena para ahli, gitu ya. para ahli kan yang ngomong kayak gitu. Ada lah gitu ya. Iya, maksudnya tuh memang seperti itu mungkin gitu, seperti yang kata Pak ahli gitu kan, mungkin Pak ahli kan dari hasil penelitian atau apa. Tapi yang pasti jadi didikan orang tua lah yang pertama. Yang menurut gue yang nyata saat ini, ya, yang nyata saat ini. Karena ya pola asuh dari keluarga, dari ibu terutama gitu. Kalau banyak, tapi nggak hanya dari ibu, dari ayah pun dia. Karena kalau kita yang ngasuh nggak punya ibu, masa mau anak menjadi bodoh nggak juga. Bodohnya ngeliat ke sini dong. Tapi kan tetap aja kalau emang dia pintar gitu, dia asuh oleh orang tua manapun, mau yang laki-laki, mau bapaknya, mau ibunya, kalau pola asuhnya benar, arahnya benar, itu pasti akan menjadi pintar menurut gue. Dan pintar itu kan pintar akademik atau apa maksudnya? Pintar ya dalam hal misalkan emang sekolah dia bisa juara satu dari akademik ya, berarti. akademik kan kalau kayak gitu. Tapi kan kehidupan ini kan nggak bisa diukur kayak gitu. Ya kan nggak bisa diukur dari akademik. Banyak yang misalnya S1 yang nganggur. Dia kan sekolah misalnya tuh akademiknya oke bagus. Contoh lah kita, gue tuh punya teman gak waktu SD yang pintar, ya, yang paling pintar lah. Sekarang dia sukses atau enggak? Ada yang sukses, ada yang enggak. Enggak, yang paling pintar, yang paling pintar. Siapa yang ranking 1 terus misalnya di sekolah lu sekarang? Dulu, zaman dulu SD. Ada. Siapa paling namanya? Satu. Siapa contoh? Inisial aja, takutnya dia nonton nanti. Inisial. Dia pintar ranking 1 terus misalnya. Ya. Itu sekarang jadi apa? Karyawan apa? Pabrik. Karyawan pabrik. Bukan mengecilkan karyawan pabrik, cuman ya oke ada aja kan buat untuk penghasilan keluarga aja kan kalau kayak gitu kan. Itu kan pintar banget saya, sama dengan gua. Di gua juga ada.
misalnya A, dia itu ranking 1, paling paling rendah tuh ranking 3 paling dari kelas 1 SD sampai menjelang, pokoknya terkenal lah dia pintar banget. Terus pas SMP pun dia masih pintar. Pas dia kuliah pun dia terlihat masih pintar lah gitu karena kemampuan bahasa Inggrisnya juga ada. Terus sekarang jadi ibu rumah tangga. Maksudnya itu bukan menyederhanakan pekerjaan ibu rumah tangga, bukan. Cuman apa, kepintaran akademik itu nggak menentukan masa masa Depan. di saat dia tuanya, dia saat dia udah dewasanya gitu, nggak selalu kayak gitu. Ada juga benar yang kayak gitu, mungkin B.J. Habibie misalnya almarhum, ketika dia sekolah pasti pintar gitu, kelihatan kan pintar, sekolah juara atau luar biasa lah, dan akhirnya jadi orang yang benar-benar sukses kan. Nomor 1. Oh, dia kan B.J. Habibie, siapa yang nggak kenal dia kan, kepintarannya bahkan diakui oleh luar Dunia. negeri kan, di Eropa, di mana-mana, di Jerman terutama gitu kan, bikin apanya pesawat lah itu kan, bisa jadi kayak gitu. Cuman kan nggak selamanya kayak gitu. Sampai ada filmnya Habibie Ainun. Oh, Berarti perlu sekolah. ya perlu lah, perlu zaman sekarang, perlu. Cuman itu tidak menentukan masa depan, belum tentu, maksudnya belum tentu menentukan masa depan. Ya contohnya yang tadi anak SD yang paling pintar itu kan sekarang cuma jadi karyawan lah contohnya. Sedangkan ada nggak yang sukses banget sekarang teman SD? Yang sukses banget lah maksudnya. Ada. Dalam artian kehidupannya, hartanya, apanya ada. Dulunya kayak gimana? Terlihat tidak Biasa aja. menonjol. Biasa aja. Iya benar. Sama di gue juga kan kayak gitu. Ada yang pintar banget, yang ranking 1, ranking 2, ranking 2, ranking 3 juga sekarang nggak sekolah. Ada juga. Selain faktor ekonomi memang mungkin ya gitu aja memang rezekinya kayak gitu. Jadi kesuksesan seseorang tidak bisa ditentukan dari yang namanya prestasi akademik. Enggak bisa ditentukan oleh itu. Yang pasti rezeki ya udah ada yang atur tadi, kembali lagi gitu kan. Tapi rezeki itu kan katanya ada yang diusahakan, ada yang memang mutlak kalau ketika sudah haknya gitu. Itu kedua. Oke guys, jadi seperti itu.